Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berikut kami akan memaparkan hasil dari makalah kelompok kami. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nova Eliza dan bersama rekan kelompok saya bernama Nisa Hatta dan ini Ainun Fauzia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang analisis time series dan forecasting data keuangan. Baik, kita langsung saja kepada materi yang akan dibacakan oleh Ainun Fauzia. Analisis time series. Dalam analisis keuangan, analisis terhadap data histori diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Kemudian kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Dalam analisis time series, perubahan-perubahan sektoral yang akan berpengaruh terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan. Berikut ini beberapa perubahan sektoral yang akan mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, perubahan kompetisi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, akuisisi dan merger. Jika dalam perubahan semacam itu, seorang analisis mempunyai beberapa alternatif analisis. Misalkan, analisis menganalisis industri perbankan dan ia tahu bahwa ada deregulasi perbankan sekitar tahun 1988. Analisis bisa membagi periode analisis ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum dan sesudah deregulasi. Seorang analisis bisa menggunakan data-data untuk semua periode atau periode sesudah dan sebelum deregulasi untuk memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan pada masa mendatang. Time series index, teknik ini bisa menggunakan angka indeks, bisa juga angka-angka yang ada dalam laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rentang waktu berseri, misalnya 5 atau 10 tahun. Analisis tren ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Untuk melakukan analisis tren series berindeks, untuk hal-hal tertentu bisa dipakai dalam teknis tren. Ini maka dapat melakukannya melalui metode statistik dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode dan menggunakan angka indeks. B. Analisis data keuangan. Dalam analisis time series, perhatikan terhadap data historis. Sering digunakan untuk melihat pola-pola yang sistematik terhadap data tersebut. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi suatu variabel. Dalam konteks analisis masa mendatang, pilihan seorang analisis menjadi serba terbatas. Seorang analisis tidak tahu pasti beberapa nilai faktor-faktor di atas. Dia harus memperkirakan nilai tersebut sebelum memperkirakan nilai variabel yang diteliti tersebut. Data-data seperti penjualan mencerminkan 4 faktor. Yang pertama tren, yang kedua siklus, yang ketiga musiman, yang keempat ketidakteraturan. C. Mengatur tren dan model time series. Tren suatu data dapat dilihat dengan cara menggambar dengan tangan atau dengan menggunakan model matematika. Umumnya, dua orang dengan nada yang sama bisa menghasilkan garis tren yang berlainan. Tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analisis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Misal suatu produk baru diluncurkan, pertumbuhan pada awal periode akan sangat cepat, kemudian memasuki tahap kedewasaan pertumbuhan tersebut akan semakin melambat. Selanjutnya yang D, kegunaan lain analisis time series. Yang pertama seperti evaluasi kinerja manajemen, di mana yang menjadi perhatian penting adalah persentase perubahan laba yang disebabkan karena faktor-faktor berorientasi non perusahaan. Yang kedua, menguji dugaan bahwa manajemen memanipulasi laba untuk menghindari pelanggaran persyaratan hutang dalam perjanjian pinjaman bank. Yang ketiga, ada mendesain komponen to profit sharing dari rencana kompensasi eksekutif, di mana perhatian utama adalah sharing risiko antara manajemen dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan.
Yang keempat, ada keputusan manajemen dalam metode akuntansi alternatif, di mana faktor penting adalah variabilitas time series dalam laba yang dilaporkan. Yang kelima, ada litigasi, di mana dugaan kelebihan laba dibuat dan perhatian utama adalah menjelaskan sumber laba yang dilaporkan. Yang keenam, ada litigasi di mana operasi bisnis diganggu oleh kebakaran atau pemogokan dan estimasi laba harus dibuat yang terjadi secara normal. Selanjutnya yang E, ada beberapa masalah-masalah dalam menganalisis data keuangan time series. Masalah pertama yaitu masalah perubahan struktural. Suatu time series bersifat statis. Ketika properti statistik atau seperti mean dan varian pasti konstan sepanjang waktu. Perubahan struktural bisa menyebabkan asumsi ini menjadi validitas yang dipertanyakan. Perubahan struktural bisa dihasilkan dari faktor-faktor seperti yang pertama, ada perubahan karena deregulasi pemerintah. Yang kedua, ada perubahan dalam kompetensi baik dari produk lain atau dari perusahaan baru. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi yang secara substansi mengubah hubungan biaya volume laba. Yang keempat, akuisisi atau deficitures. Ada dua pertimbangan yang mengimbangi ketika perubahan struktural. Untuk efisiensi estimasi diperlukan ukuran sampel yang besar. Masalah kedua, ada perubahan metode akuntansi. Periode waktu yang digunakan dalam model data akuntansi time series biasanya memiliki rentan dari 10 sampai 50 tahun untuk data tahunan dan 5 sampai 15 tahun untuk data interim. Perubahan akuntansi yang dimaksud di sini adalah perubahan sukarela atau diwajibkan oleh badan regulator. Opsi yang tersedia dalam analisis time series ketika terjadi perubahan akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada opsi 1, jangan membuat suatu penyesuaian pada asumsi bahwa perubahan bersifat imaterial. Yang kedua, ada opsi 2, menyimpan semua pengamatan dalam time series, namun membuat penyesuaian sehingga suatu kumpulan aturan akuntansi secara konsisten digunakan pada time series. Opsi ketiga, hanya menguji pengamatan dalam time series yang berasal dari metode akuntansi yang sama. Masalah ketiga yaitu masalah klasifikasi akuntansi. Perusahaan memiliki fleksibilitas yang bisa dipertimbangkan pada waktu dari beberapa kejadian dan dalam klasifikasi yang digunakan untuk menyajikan kejadian tersebut dalam laporan keuangan. Seorang analis mungkin berharap mengadopsi bentuk yang berbeda dari waktu atau klasifikasi terjadi dari yang disajikan dan laporan keuangan. Masalah yang keempat yaitu perlakuan pengamatan ekstrim. Alat-alat time series terdiri dari stationarity, differencing, submatrix, fungsi autokorelasi, dan variasi sampel dan identifikasi model. Alat-alat ini bisa sangat sensitif pada pengamatan ekstrim yang bisa terjadi dengan financial series, seperti laba bersih dan laba bersih pada ekuitas pemegang saham. Secara empiris, pengamatan ekstrim lebih mungkin menjadi negatif daripada positif. Selanjutnya yang F, pendekatan analisis time series. Paling tidak ada 3 pendekatan untuk menganalisis data time series yang bisa digunakan, yakni 1. Pendekatan ekonomi. Pendekatan ini bisa melibatkan hipotesis ex ante mengenai bentuk sistematis yang diharapkan dalam 3 time series dan analisis ex post faktor-faktor kausal yang melandasi perilaku time series. Yang kedua, pendekatan visual. Ini melibatkan plotting data dan selanjutnya mengkaji secara visual plot untuk suatu bentuk sistematis. Yang ketiga, pendekatan statistikal. Ini melibatkan penggunaan alat statistik seperti suatu autokorelagram untuk mendeteksi bentuk sistematis dalam data. Suatu segmen yang cukup besar dari literatur bermaksud untuk mengidentifikasi bentuk statistikal sistemasi dalam data keuangan time series. Selanjutnya yang G, metode-metode forecasting atau peramalan. Dalam metode-metode forecasting ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan analisis sekuritas atau multivariate untuk forecasting. Kelebihan dari pendekatan analisis sekuritas yang pertama, menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber.
Yang kedua, menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Yang ketiga, memperbaharui secara kontinu untuk informasi baru. Kelemahannya, biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisisnya. Yang ketiga, analisis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak biasa. Yang keempat, analisis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Yang kedua, pendekatan univariate mekanis untuk forecasting. Kelebihan dari pendekatan univariate: yang pertama, mampu mendeteksi pola tertentu pada data masa lalu. Yang kedua, tingkat subjektivitas yang rendah. Yang ketiga, biaya yang relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah diperbarui. Yang kelima, bisa menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Kelemahan: yang pertama, jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu. Yang kedua, laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Yang ketiga, sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada luar, terutama dalam hal metodologinya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah yaitu analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa mendatang. Analisis time series digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbang pengaruh waktu. Data-data yang dikumpulkan secara berperiodik berdasarkan urutan waktu, bisa jadi jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Selain itu, analisis time series bisa digunakan untuk peramalan data beberapa periode ke depan yang sangat membantu dalam menyusun perencanaan ke depan. Data-data bisa diperbandingkan dengan data-data pada periode sebelumnya, meskipun interpretasi yang dilakukan harus hati-hati. Prestasi pada periode masa lalu barangkali tidak memuaskan sehingga perbandingan dengan periode masa lalu barangkali tidak begitu tepat. Perbandingan dengan data-data masa lalu bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa periode atau observasi untuk melihat tren-tren yang muncul. Analisis time series semacam itu juga bisa melihat pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap perkembangan data keuangan. Ada 3 pendekatan dalam time series, yaitu ekonomi, statistik, dan visual. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi. Analisis time series yang klasik memfokuskan pada 4 hal yang mempengaruhi suatu data. Yang pertama, tren. Yang kedua, siklus. Yang ketiga, musiman. Dan yang keempat, random. Kadang-kadang ada situasi di mana analisis ingin memfokuskan pada analisis tren saja, analisis siklus saja, analisis musiman saja. Teknik-teknik penyesuaian bisa digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing komponen tersebut. Ada beberapa pendekatan dalam forecasting. Yang pertama, mekanis versus non-mekanis dan univariate versus multivariate. Contohnya, pendekatan mekanis adalah penggunaan statistik, sedangkan penggunaan non-mekanis adalah penggambaran tren dengan tangan. Contoh peramalan yang model univariate adalah penggunaan penghalusan eksponensial. Contoh model multivariate adalah regresi berganda atau pendekatan ekonometri. Keempat, metode tersebut tidak saling menghilang tetapi bisa dipakai bersama-sama. Agregasi metode peramalan atau peramalan individual cenderung menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Cara semacam ini merupakan cara yang cukup efisien untuk meningkatkan akurasi suatu peramalan. Sekian dari kelompok kami. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu, yang pertama, sebutkan dan jelaskan pendekatan-pendekatan analisis time series. Yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah-masalah dalam menganalisis data keuangan time series. Yang ketiga, coba sebutkan kelebihan dan kelemahan dari pendekatan multivariate dan univariate. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.